Kita dari kelompok satu yang pertama nama kita. Saya Kena Suara. Saya Safira Khadijah. Saya Daik Titir. Ya. Ini akan pertama akan dibacakan oleh Hamira Nur Haliza. Apa itu pasar? Jelaskan. Pasar adalah salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Sobita. Sebutkan dan jelaskan fungsi pasar. Tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Sebutkan macam-macam pasar yang kamu ketahui. 1. Pasar harian. 2. Pasar mingguan. 3. Pasar bulanan. 4. Pasar tahunan. 5. Pasar setempat. 6. Pasar daerah. 7. Pasar konkret. 8. Pasar abstrak. Selanjutnya dibacakan oleh Nino Amalia. Apa perbedaan pasar kontrik dan pasar abstrak? Jelaskan. Pasar kontrik adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar abstrak, penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barangnya ditawarkan pun hanya berupa Berdasarkan produk yang kamu buat, gimana kamu bisa memasarkan produk kamu itu? Itu namanya kalian ada internet. Nah, berdasarkan data milik kedua, berapakah perkiraan modal dan harga jual untuk produk yang akan kamu buat? Modal 200.000, harga dijual modal tambah biaya operasional tambah laba 200.000 tambah 128.500 tambah 215.000 Berdasarkan LKPD ketiga, berapakah perkiraan modal dan harga jual untuk produksi souvenir yang akan dibuat? Nah, modalnya 50.000, harga jual sama dengan modal ditambah biaya operasional ditambah laba 50.000 ditambah 20.500 tambah 75.000, hasilnya adalah 145.000. Berdasarkan LKPD keempat, berapakah perkiraan modal dan harga jual untuk produksi daun ulang yang akan kamu buat? Modal 60.000, harga jual dengan modal tambah biaya operasional tambah laba 60.000 tambah 47.500 sama 129.000, hasilnya 230.500. Selanjutnya dibacakan oleh Mafia. Hari ini saya sudah mempelajari tentang pengertian pasar, macam-macam pasar, dan jaringan distribusinya. Apakah kamu sudah memahami materi hari ini? Saya sudah memahami yang ada dalam materi ini. Jika kamu bisa menerapkan materi pada hari ini dalam proyek kuliah rasanya ini, saya sudah bisa menerapkan materi dalam proyek pembuatan. Tuliskan apa yang kamu hadapi dalam materi ini. Menentukan harga pada LKPD. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Browsing di internet tentang harga setiap bahan. Sekian dari kelompok satu, maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kita hari ini akan memaparkan informasi tentang LKPD pasar dan harga jual. Kelompok keempat adalah Faisal, Nuril, Afgan, Jauh, Rasya, Abaya, Rizka, sama Kesha. Terus, mari kita saksikan seperti ini. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemu
Ada macam-macam pasar yang kamu ketahui berdasarkan wujud, pasar konkret, pasar abstrak. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Pasar barang produksi, pasar barang konsumsi. Pasar menurut luas jaringan distribusinya, pasar setempat. Pasar yang cukupan membelinya masyarakat sekitar. Pasar nasional, pasar yang cukupan membelinya satu negara. Pasar regional, pasar yang cakupan membelinya dalam wilayah kawasan. Pasar internasional, pasar yang cakupan membelinya seluruh dunia. Pasar menurut waktu penyelenggara banyak. 1. Pasar harian, 2. Pasar mingguan, 3. Pasar bulanan, 4. Pasar tahunan. Apa perbedaan pasar konkret dan pasar abstrak? Jelaskan. Perbedaannya, konkret adalah pasar tempat pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung atau dengan kontak sosial. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu atau secara online. Berdasarkan produk yang kami buat, di mana kamu ingin memasarkan produk kamu, berikan alasannya. Dari produk kami ingin memasarkan di festival dan secara online karena kami menjual berbagai souvenir. Contohnya, tote bag yang pada saat festival dibutuhkan untuk membungkus makanan dan minuman. Kami juga menjual keripik yang berguna saat lapar pada saat acara. Nah, setelah mengetahui barang-barang yang seperti souvenir dan keripik, sudah kita tentukan harganya. Yang mulai dari pertama produksi keripik ini, yang pertama kita mempunyai modal patungan sebesar 72.000 dan biaya operasional sebanyak 60.000, yang berarti harga jualnya adalah 72.000 ditambah 60.000, yang menjadikan itu jadi dibagi 15, jadinya menjadikan 8.000 per bungkus. Nah, setelah itu laba atau keuntungan akan dapat itu yang pertama 8,8 dikali 0,2 atau dikali 20%, kita mengambil keuntungan sebanyak 20%, di mana akan menghasilkan laba sebesar 2.000. Jadi harganya kita sudah pastikan adalah 10.000 per piece. Setelah itu juga ada yang produk souvenir seperti tadi tote bag. Nah, kalau seperti tote bag tadi itu kita mempunyai modal 60.000, biaya operasionalnya itu 55.000. Nah, jadinya harga jualnya itu menjadikan 60 tambah 55. Setelah itu dibagi 15. Kenapa 15? Karena yang kita akan produksi pada saat nanti itu adalah 15 buah, dan sudah diperhitungkan bahwa bahan-bahan yang kita gunakan itu sudah cukup. Jadi hasilnya 7.500 per satu tote bag itu biayanya ya, belum harga jualnya. Nah, kalau mau harga jualnya kita mengambil ini 50% dan menjadikan itu harganya sama seperti tadi keripiknya 10.000. Nah, kenapa harganya sampai 10.000? Karena kita juga menggambar sendiri dari tote bag-nya. Jadi kita hias tote bag-nya. Nah, seperti itu. Terus juga ada lagi yang satu lagi daun ulang. Seperti dari daun ulang. Nah, kita ini kan tempat pensil yang dihias juga. Modalnya kita modalnya 20.000. Nah, biaya operasionalnya itu sekitar 15.000. Nah, itu kita akan menjualnya sebanyak 20 buah. Jadinya itu akan menghasilkan
ditambah 15, terus setelah itu hasil 35 dibagi 20 menjadikan hasilnya 1,75 atau kita bulatkan saja menjadi 1.500 per bungkusnya. Tapi itu masih harga yang kita butuhkan untuk membuat satu barang itu, belum harga jualnya. Nah, kalau harga jualnya kita mengambil keuntungan sebanyak 100%. Nah, keuntungan sebanyak 100% itu jadinya 1,75 dikali 1 ditambah 1,75-nya. Jadinya sama saja dengan 1,75 dikali 2 sama dengan 3,5 ribu. Ya, sekian dari harga-harganya. Hari ini saya sudah memahami tentang pasar, yaitu ada pasar konkret, pasar abstrak, fungsi pasar, barang konsum. Apakah kamu sudah memahami materi hari ini? Kami sudah memahami materi hari ini tentang pasar. Apakah kamu bisa menerapkan materi pada hari ini dalam proyek kewirausahaan ini? Bisa, tetapi memang membutuhkan usaha yang keras. Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam materi ini? Menghitung harga yang cocok tetapi tidak terlalu mahal. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dengan melakukan promosi marketing dengan cara menggunakan diskon. Ya, sekian dari presentasi kami mengenai pasar dan juga barang-barang yang nanti kita akan produksi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti, semoga bisa disimak, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi semua. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD yang kita kerjain, yaitu tentang pasar dan harga jual. Sebelum kita mulai, before we get started, let's introduce our members, yaitu Hashim Nur Rabani, Jadi, oke. Apa itu pasar? Nah, menurut kelompok kita adalah pasar adalah tempat jual beli produk dengan harga tertentu atau yang ditentuin oleh konsumen dan distributor yang bisa dilakukan secara online atau offline. Dan apa perbedaan pasar konkret dan pasar abstrak? Nah, pasar konkret biasanya mempunyai struktur yang fisikal dan jual beli dilakukan secara tatap muka. Nah, sedangkan pasar abstrak berbentuk aplikasi dan jual beli dilakukan secara online dan barang diantar service delivery. Oke. Sebelumnya saya jelaskan pasar. Pertama, fungsi kedua, fungsi menentukan harga, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli atau tawar menawar. Ketiga, fungsi promosi, memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Pasar konkret, pasar yang bertemu dengan penjualannya secara langsung dan melakukan sebutkan macam-macam pasar yang kamu ketahui. Pasar konkret, pasar yang bertemu dengan penjualnya secara langsung dan melakukan transaksi jual beli tawar menawar. Pasar abstrak, pasar yang menggunakan aplikasi dan melakukan transaksi secara online, tidak bertemu secara langsung dengan penjualnya. Berdasarkan produk yang kami buat,
produk kami secara offline dan online. Kalau secara offline kami ingin menjualnya di sekolah, sedangkan kalau online kami ingin menjualnya di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Alasannya kalau online adalah agar semakin banyak orang yang mengenal produk kami, dan kalau offline adalah agar kebutuhan para pembeli dapat dipenuhi secara langsung. Kemudian kita masuk ke perkiraan modal dan harga jual untuk produksi barang-barang yang ingin kami buat. Yang pertama adalah keripik. Nah, kita tuh sekarang tuh bikinnya keripik bayam. Jadi modal itu ada 77.000 dan harga jualnya adalah 17.000. Jadi dari total harga jual adalah modal plus biaya operasional plus laba. Sama 45.000 dibagi 5. Kita ingin produksi 5 bungkus keripik dan harga 17.000. Kemudian adalah produksi souvenir. Sebenarnya kita di sini membuat dua jenis souvenir, yaitu tote bag, kanvas, dan masker. Jadi tote bag kanvas itu adalah modalnya 100.000 dan harga jualnya dibagi jumlah produksi adalah 18.000. Kemudian untuk maskernya itu modalnya adalah 100.000 dan harga jualnya adalah 15.000. Kemudian yang terakhir adalah untuk produksi daur ulang, modalnya ada 100.000 dan harga jualnya dibagi produksi yang kita buat adalah 15.000. Kemudian yang dijelaskan oleh Hari ini kami mempelajari pasar dan harga jual produk kami. Apakah kamu sudah memahami materi hari ini? Ya, sudah. Karena kamu sudah membaca tulisan, silakan. Apakah kamu bisa menerapkan materi pada hari ini dalam proyek kewirausahaan ini? Insya Allah bisa, kami akan selalu berusaha agar dapat yang lebih baik. Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam materi ini? Terus kesulitan dihadapkan oleh karena baru pertama dalam membuat produk tersebut, sehingga masih perlu belajar dalam membuat produk yang akan dijual. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasinya adalah dengan coba dalam membuat produk yang akan dijual sehingga hasilnya bagus dan pantas dijual. Alright, thank you for Oke, terima kasih untuk menyimaki presentasi kita. mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya gue kurang pas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, Mas pagi ya. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD laba dan harga jual. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya nggak mau yel-yel. Nah, tapi saya punya SPG. Apa tuh? Menarik tuh. Nih, cluenya 1 untuk 1, 2 untuk 2. Perhatikan. Nih. Dengarkan. Ini melalui benda-benda. Laptop itu 1, laptop itu 2, komputer 2, komputer 2, handphone 2. Nah, coba kalau botol berapa? Tol pintar. Nih, ingat. 1 untuk 1, 2 untuk 2. Nih,
Rp1 untuk satu. HP itu 2. Lalu teh itu 1. Terus tisu itu 1. Coba kalau kotek. Salah. 2. Paham ya? Mulai paham? Perhatikan clue-nya sekali lagi. 1 untuk 1, 2 untuk 2. Oke? Gelas itu 2. Kemudian apa lagi ya? Tas itu 1. Terus satu lagi kertas itu 2. Nah, kemudian Diam dulu. Belum nih ya. Belum. Oh no, aku salah. Pensil 2 Bapak. Pintar. 2. Nah, jadi jawabannya gini. Cluenya kan tadi 1 untuk 1, 2 untuk 2. Nah, nih, kalau semisal nih, ada huruf selain konsonan pada misalnya aku huruf laptop itu kata laptop itu ada huruf selain konsonan, misalnya A sama O. Nah, itu termasuk huruf yang bukan konsonan. Nah, itu hitung berarti 2. Saya bilang. Jadi ini merupakan cara untuk melatih konektivitas kalian dan pemikiran otak kalian, memori otak kalian. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya diskusinya akan dibacakan. Perkenalan dulu ya teman-teman. Tak kenal sama kata saya, makanya gak usah perkenalan. Udah pada kenal belum? Bro. Apa iya? Saya nama tadi dan nama lain yang tadi membagikan Apa iya? Saya ingin mengatakan Baik, langsung aja masuk ke materi. Pertama, pasar. Apa sih yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah bertemunya penjual dan pedagang yang saling atau bisa disebut juga pasar adalah suatu tempat yang terjadi transaksi antara penjual dan pedagang untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayah. Aku udah. Lailah. Astagfirullah. Sebutkan dan jelaskan fungsi pasar. A. Fungsi distribusi. B. Fungsi membentuk mewujudkan kebersamaan. C. Fungsi promosi. Pengenalan hasil produksi ke masyarakat. sebutkan macam-macam pasar yang kamu ketahui berdasarkan wujudnya. Pertama, pasar konkret. Yang kedua, pasar abstrak. Berdasarkan jenis barang yang dijual. Yang pertama, pasar produksi. Yang kedua, pasar barang konsumsi. Berdasarkan luas jaringan distribusinya. Yang pertama, pasar setempat. Yang kedua, pasar nasional. Yang ketiga, pasar regional. Yang keempat, pasar internasional. Apa perbedaan pasar konkret dan pasar abstrak? Pasar konkret adalah pasar yang jual belinya secara langsung, sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang jual belinya secara online atau tidak langsung. Dan sebenarnya produk yang kamu buat, sebenarnya kami ingin masukkan produk kamu, berikan alasannya. Nah, kita ini memasarkan produknya di sekolah. Karena apa? Karena ini juga perintah dari sekolah. Dan karena di sekolah merupakan tempat yang luas akan pembeli dari berbagai kalangan. Mulai dari guru, siswa, penjaga sekolah, staf, dan warga sekolah lainnya. Nah, berdasarkan LKPD kedua, apakah perkiraan modal dan harga jual untuk produksi keripik LKPD? Oke nih, contoh modal saya, ini hanya perkiraan saja. Modal saya 150.000 untuk 2 pieces. Yang pertama, itu hitung biaya bahan bakunya dulu. Contohnya, sagu 24.000, terigu 7.000, minyak 15.000, masako 7.000, bon cabai 3.000, bumbu cabai 3.000, bumbu balado
5.000, bawang putih 5.000, daun jeruk 2.000, dan jika ditotalkan akan mencapai angka 45.000. Nah, yang kedua apa sih? Hitung biaya operasional lain. Contohnya dari kemasan atau label. Nah, jika kemasan atau label itu dijumlahkan ya, total itu 30.000. Kalian hitung waktu dan tenaga kerjanya. Contoh, 20.000 per jam. Nah, berarti setengah jamnya itu 10.000 dan totalnya 65.000 tambah 30.000 tambah 10.000 sama dengan 150.000 per 2 pieces. Dan jika 105.000 per 5 pieces, itu jika 5 pieces. Cuman kalau ini beda lagi. Nah, kalau 5 pieces itu berarti 21.000. Berarti satu harganya itu 11.000. Benar-benar murah, menjamin harganya enak, ketahanan pangannya tinggi, ya. Dan berdasarkan KPD ketiga, berapakah perkiraan modal dan harga jual untuk produk umum yang akan kamu buat? Modal 90.000, biaya operasional 65.000, harga jualnya tetap sama. Harga jualnya 25.000 satu produksi itu. Dan yang terakhir, KPD keempat, kemarin itu tentang produksi daur ulang. Produksi daur ulang itu kita nggak bakal jual mahal karena modal kita juga sedikit. Modalnya hanya 25.000 dan untuk biaya operasional yang tadi sudah kita hitung yaitu 15.000 dan terakhir harga jualnya sama dengan 10.000. Jadi benar-benar murah dan terjangkau. Kualitas benar-benar terjamin. Oke. Gini. Saya punya inovasi. Jika emang inovasi saya gagal, saya bisa garansi jamin uangnya kembali. Emang agak sombong ya, jamin uangnya kembali. Udah nggak mungkin. Udah, baik itu saja. Kami dari saya. Refleksi 1. Hari ini saya sudah mempelajari definisi, jenis-jenis, serta tujuan pasar. 2. Apakah kamu sudah memahami materi hari ini? Ya, kami sudah memahami apa yang dipelajari hari ini. 3. Apakah kamu bisa menerapkan materi pada hari ini dalam proyek kewirausahaan ini? Ya, insya Allah kami akan menerapkan apa yang kami pelajari hari ini, yaitu pasar pada selebrasi proyek bulan. 4. Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam materi ini? Sulit dalam menghitung dan menentukan modal dan harga jual yang tepat. 5. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dengan berdiskusi lalu menentukannya secara bersama-sama. Oke, thank you untuk semuanya. Dan saya benar-benar input. Terima kasih semuanya udah menyimak hasil diskusi saya dengan baik. Semoga dari hasil diskusi saya ini kalian semua bisa termotivasi dan bermanfaat bagi semuanya. Karena saya sendiri wirausahawan dikenal sebagai inovator yang baik bagi masyarakat. Asik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Tidak ada yang lebih dari ini karena yang lebih itu banyak terus yang bisa. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.